Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dipersembahkan kepadamu Tuhan, untuk menyatakan rasa terima kasih kami kepada Dikau untuk perhatian dan segala kebaikan yang sudah kami alami dari Dikau Tuhan. Bahkan sampai saat ini Engkau pun masih berikan kami kemampuan untuk bisa berada dalam rumah Dikau Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Namun kami merasakan kekurangan kami, menyadari kekurangan kami untuk mendekati Dikau Tuhan. Kekuatan kami tidak cukup, tidak mampu, oh Tuhan. Tapi kami percaya Roh-Mu yang suci akan menolong kami, oh Tuhan, dalam kami saat kami mendengar firman-Mu. Menolong kami dalam mendapat kami memusatkan hati dan pikiran kami, membuat kami bisa mengerti dan memasukkan firman-Mu dalam hati untuk kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lanjutan kebaktian ini pun tetap kami serahkan dalam tangan Dikau Tuhan. Hamba-Mu yang Kau akan pakai menyuarakan firman-Mu, pakailah dalam urapan Roh-Mu yang suci, dan jauhkan segala perasaan pribadi, perasaan daging, pikiran, keinginan yang bukan dari Engkau Tuhan, agar firman-Mu dapat lancar kami dengarkan dari Dikau Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang selalu mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan Roh-Mu yang suci tetap menguasai jalannya pemberitaan firman-Mu, menguasai pikiran perasaan kami, oh Tuhan, hati kami, agar kami dapat menampung firman-Mu dan hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu akan berlaku buat seluruh gereja-gereja, anak-anak-Mu yang berada dimanapun. Kami berdoa terutama buat mereka yang tidak sempat masuk di gereja oleh karena sakit, oleh karena apapun juga, mereka yang di tempat-tempat pengungsian hari-hari ini. Tuhan, kami doakan biarlah Engkau lawati mereka, kunjungi mereka dengan cara Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang, kita akan menggunakan waktu ke depan ini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kita berdoa supaya kita sampai bisa mengerti firman itu, bisa meyakini, bisa mempercayai, dan kalau kita hidup di dalamnya, kita benar-benar mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan semoga tetap bersama dengan kita. Marilah kita akan bersama-sama satu kesatuan hati untuk menghormati Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap berdoa saudara-saudaraku, sebab Tuhan percayakan kita suatu pelayanan yang besar nanti di Jayapura. Saudara-saudaraku, saya katakan besar bukan berarti bahwa kebaktian di sini lebih kecil artinya daripada itu, tetapi saudara-saudaraku, suatu kepercayaan Tuhan untuk kita melayani di tempat di luar sidang jemaat, untuk bertemu dengan gereja-gereja yang lain, para hamba-hamba Tuhan yang lain, yang nanti akan dalam satu kesatuan kita memuji Tuhan di Jayapura, tepatnya pada tanggal 23 sampai dengan 25 November yang akan datang. Kita berdoa di hari-hari ini, masih banyak yang harus tetap kita doakan. Nomor satu, pembukaan firman. Kita berdoa buat panitia, baik panitia di Surabaya sini yang mengurus banyak hal, saudara-saudaraku, berkaitan dengan pelaksanaan kebaktian ini, untuk kita dapat ditampilkan secara full team gereja ini. Saudaraku, sidang jemaat sini Jalan Johor Lemah Putro, juga di
Mana itu Pak Tejo? Bratajaya, di Patemon, juga di tempat-tempat lain, rekan-rekan hamba Tuhan di Surabaya. Saya mendengar mereka mendukung kegiatan ini, dan kita berdoa, berpuasa. Berdoalah, hari-hari ini banyak yang akan diurus. Besok 2 saudara kita lagi akan diutus oleh Tuhan ke Jayapura untuk lagi mengatur segala sesuatu, terutama menyangkut kepanitiaan dan segala sesuatu menyangkut hubungan kita dengan gereja-gereja yang ada di sana. Sebab salah satu persyaratan dari Departemen Agama yang ada, dari kantor agama wilayah yang ada di sana, bahwa kegiatan ini harus melibatkan gereja-gereja di daerah sana. Dan besok 2 saudara kita, Pak Budi bersama Pendeta Fred Spinaria, akan diutus oleh Tuhan ke sana. Kita doakan supaya kunjungan mereka disertai oleh Tuhan. Di samping itu, saudara-saudaraku, doa kita juga akan mendoakan pengurusan menyangkut yang sekarang sungguh-sungguh kita harus doakan, menyangkut soal transport. Kita sedang mengurusi baik pesawat reguler maupun pesawat Hercules ini yang masih didoakan, sungguh-sungguh didoakan, supaya saudara-saudara kita dari bidang transport dapat diberi oleh Tuhan kewibawaan untuk berbicara menghadapi saudara-saudara kita yang mengurus kendaraan ini, dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Juga kita berdoa supaya Tuhan memanggil saudara-saudara yang benar-benar terpanggil untuk pelayanan secara langsung di Jayapura ini cukup besar, dan kalau hanya ikut-ikutan tidak bisa. Jadi harus ada satu rasa kerinduan, panggilan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan membukakan pekerjaan untuk kita lakukan, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, dan bahkan nanti akan menampilkan setiap pribadi kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Di samping itu banyak yang lain-lain juga masih akan kita terus doakan. Setiap kali saya akan sampaikan dalam sidang jemaat, jangan lupa berdoa buat semua ini, juga kekuatan buat semua, ya. Dana juga perlu didoakan, dana, sebab kita tidak memungut, memaksa dan menjalankan cara-cara yang tidak dari Tuhan, tapi semua ini supaya semua dana itu adalah hasil gerakan Tuhan di dalam hati anak-anak Tuhan yang ditebus oleh Tuhan. Jadi kita tidak harus bekerja dengan emosi, dengan keinginan dan sebagainya, tetapi dengan gerakan Roh Kudus dalam hati kita. Kita sedang bekerja dalam pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, dalam pembangunan tubuh Kristus, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan menempatkan anggota-anggota tubuhnya di tempat masing-masing di dalam tubuh. Ini namanya jabatan-jabatan rohani. Jadi tidak kita main tunjuk begitu saja. Tidak main tunjuk begitu saja untuk pembicara. Sampai hari ini saya terus masih berdoa supaya Tuhan yang tunjuk siapa yang nanti akan menjadi pembicara. Yang jelas kita dipercayakan untuk pelayanan ini, ya. Dan kita ini juga ditempatkan oleh Tuhan. Tempat-tempat yang ada di dalam tubuh Kristus untuk ditempati, tetapi penempatan itu dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara ditunjuk oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan, yakini, saya ulangi, yakini bahwa kita disertai oleh Tuhan dengan karunia Roh El Kudus untuk mampu melakukan tugas itu. Sebab kalau hanya ditunjuk, kita nggak mampu. Kalau hanya ditunjuk oleh manusia, kita tidak mampu. Tapi kalau Tuhan yang menempatkan kita, Tuhan sertai dengan karunia-karunia roh sesuai dengan tugas di dalam kedudukan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita berdoa sebab Tuhan sedang mengatur susunan anggota tubuhnya, menempatkan pribadi-pribadi tepat di tempatnya.
saudara, supaya nanti tidak ada yang tidak sesuai. Rumah Allah itu, tubuh Kristus itu rapi tersusun. Tidak ada yang salah tempat, tidak ada. Rapi. Kalau dia mata yang dapat melihat. Kalau dia telinga yang bisa mendengar. Apapun kita dalam anggota tubuh, tidak ada yang pasif, tidak ada yang mati. Saudara-saudaraku, yang pasif, dan ini kita harus waspada, sebab kalau pasif ini bisa terkeluar dari tubuh Kristus. Jadi kita semua harus aktif. Sangkor, musik, semuanya, saudara-saudara, kita harus berada dalam aktivitas tinggi di hari-hari ini. Puji Tuhan. Ini yang kemudian selain dari itu, kita mengerjakannya dengan kasih Allah. Semua yang terlibat dalam pekerjaan ini melakukan tugas tidak dengan terpaksa, tetapi orang-orang yang mengasihi Allah. Inilah yang Tuhan rindukan, dan ini semua akan berjalan dengan baik. Ini kita doakan supaya Tuhanlah yang menyatakan kemurahannya dalam kita sekalian. Puji Tuhan, sebab kita nanti akan ditampilkan oleh Tuhan sebagai satu kerajaan dari para imam-imam, kerajaan dari para pelayan-pelayan Tuhan, bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih oleh Allah. Puji Tuhan. Mari kita membaca itu di dalam kitab Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19. Haleluya. Mari kita membaca. Ini ada kaitannya dengan Wahyu pasal 21. Kita membaca kitab Keluaran pasal yang ke-19. Saya akan membawa kita untuk mendengarkan firman Allah ini dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa mengerti rencana Allah dalam kita sekalian. Keluaran pasal 19 ini pasal persiapan. Pasal persiapan untuk menyambut baik dua loh batu, saudara-saudaraku. Nanti pasal 20 dua loh batu diberikan kepada Musa. Dua loh batu maupun tabernakel. Jadi untuk menyambut hukum-hukum Allah, dan tabernakel adalah rumah Allah. Jadi ini pasal 19, pasal persiapan, dan Tuhan mulaikan pasal persiapan ini dengan bicara kepada Musa, seorang hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, di sekolah Alkitab saya katakan ini perhatian Tuhan kepada gembala-gembala untuk bisa tahu menempatkan diri dalam persiapan. Buat kita sekarang menyambut dua loh batu dan tabernakel, itu bicara tentang pembangunan tubuh Kristus dan kasih Allah yang sempurna. Haleluya. Kasih Allah yang sudah memuncak sampai pada kesempurnaan, di mana kita dipersekutukan dengan Kristus sebagai kepala, dan gereja itu sudah merupakan tubuh Kristus. Kita membaca ayat yang kelima. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ya, dan berpegang pada perjanjian-Ku, ya, mendengar firman, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Iya, kamu ini bangsa Israel. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, ya, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Iya, jadi dari sekian banyak bangsa, bangsa Israel ini muncul tersendiri. Bangsa merupakan harta kesayangan. Harta kesayangan ini mengandung arti, harta kesayangan ini mengandung arti suatu perhiasan yang mulia,
suatu permata. Saudara-saudaraku, ini harta kesayangan, merupakan permata, harta kesayangan. Ya, ini yang disebutkan sini, merupakan permata, merupakan ya perhiasan, ratna mutu manikam. Ini bahasa, udah tahu bahasa apa ini? Istilahnya dulu-dulu, ini bahasa lama, tapi itu bahasa sesungguhnya. Itu permata, itu harta kesayangan. Ratna mutu manikam. Itu bahasa lama, mungkin udah dipakai-pakai lagi sekarang. Tapi itulah yang disebut harta kesayangan ini. Jadi batu-batu mulia, batu logam mulia, batu dan logam mulia. Ini harta kesayangan. Di dalam istilah ini terkandung arti-arti ini. Itulah bangsa Israel. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Iya. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini begitu singkat. Begitu singkat. Ini semuanya firman. Jadi firman ini ingin meningkatkan kita, saudara-saudaraku, kalau merupakan batu yang mulia, logam mulia, ratna mutu manikam, permata yang indah, saudara-saudaraku. Itu nomor satu. Tidak ada yang tidak bercahaya. Semua mengeluarkan cahaya. Sebab memang unsur dari tubuh Kristus itu punya cahaya sendiri. Jadi memang harus mengeluarkan sinar cahaya. Dan dalam Efesus pasal 5, Tuhan ingin nanti menampilkan wanitanya ini cemerlang. Artinya punya sinar yang tajam, yang keluar, yang indah. Itu namanya cemerlang. Masing-masing bagian dari tubuh ini mempunyai sinar cahaya sendiri. Begitu indahnya. Nah, kita menghadapi semua ini. Caranya kalau kamu mendengarkan firman. Kalau kamu mendengarkan firman. Perhatikan cara kita mendengar. Kamu mendengar sampai mengerti, dilanjutkan dengan yakin, dilanjutkan dengan berpegang teguh. Ini yang Tuhan katakan. Kalau kamu berpegang teguh pada firman-Ku, pada perjanjian-Ku, melakukan firman Tuhan itu, kamu akan menjadi permata, harta kesayangan, ratna mutu manikam. Ini harta-harta yang mulia ini. Nomor satu. Nomor dua, kita menjadi bangsa yang dikuduskan, menjadi imam-imam yang rajani. Ini bicara tentang tinggal di dalam kerajaan surga. Tuhan bicara ini tidak kepada bangsa lain, hanya bangsa Israel. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel kemudian mengakhiri perjanjian lama. Dalam kitab Wahyu kita lihat bangsa Israel ini benar-benar merosot. Tidak ada lagi penonjolan lebih dari bangsa lain. Mereka merosot. Bangsa Israel ini merosot. Dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga, kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat 6 dan ayat 7, kemudian ayat 9, ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, hanya karena Tuhan tidak berubah, Dia punya janji juga tidak berubah. Hanya karena itu, hai Bani Yakub, kamu tidak lenyap.
Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ya, ini kejatuhan Israel. Ini kejatuhan Israel. Israel yang tadi dijadikan oleh Tuhan permata harta kesayangan, ratna mutu manikam yang mahal harganya, bangsa yang kudus, kerajaan dari imam-imam. Tetapi mereka tidak lagi berpegang pada ketetapan Tuhan. Mereka sudah meninggalkan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, tidak memelihara lagi. Sejak nenek moyangmu kamu telah menyimpang dan tidak memelihara ketetapanku. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Ini. Kemudian ayat yang ke-9. Ayat yang kita lihat di sini, permata yang tadinya begitu indah, tapi karena meninggalkan Tuhan. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Iya, kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Iya. Ya, kamu seluruh bangsa. Iya. Bangsa Israel disamakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel berosot begitu rupa, sampai Tuhan memandang bangsa Israel ini sama saja dengan seluruh bangsa, dengan semua bangsa. Hei kamu semua bangsa, di dalamnya Israel ada. Tapi Tuhan melancarkan cara pertolongan untuk keluar dari situasi ini. Tuhan menyatakan panggilan, kembali kepadaku, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tuhan panggil. Hagai, Nabi Hagai juga menyatakan panggilan. Coba kita baca kitab Nabi Hagai. Kitab Nabi Hagai. Kita membaca kitab Nabi Hagai, kita membaca Fatsal yang pertama. Fatsal yang pertama. Ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Terus? Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Terus? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ini Tuhan ingatkan bangsa Israel. Keadaan bangsa Israel ini begitu dalam kemerosotan, dalam krisis segala hal. Bangsa Israel karena meninggalkan Tuhan masuk dalam krisis begitu banyak hal. Coba baca ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Menabur banyak, hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Tercecer, kececeran di jalan, di mana, semua banyak hal-hal yang membuat gaji itu, upah itu tidak sampai di rumah, habis di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan, tidak sampai di rumah, habis. Itu keadaan Israel. Lagi Tuhan peringatkan. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaan. Itu cara Tuhan menolong. Sadari keadaan. Untuk mendengar panggilan Tuhan, kembali kepadaku. Tuhan ingin dalam
segala macam krisis. Saudara-saudaraku, kalau kita ini sekarang ada dalam percobaan, ada dalam krisis, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Coba perhatikan keadaan, sadari kesalahan. Sebab selama ini kamu sibuk dengan dirimu sendiri. Setiap kali ada kegiatan selalu terhalang dengan kesibukan untuk diri sendiri, untuk rumah sendiri. Sementara ibadat terbengkalai. Ini pintu percobaan. Sementara Tuhan mau jadikan bangsa Israel ini bukan pintu percobaan, tetapi mau jadikan pintu untuk masuk ke Yerusalem baru. Tapi nyatanya bangsa Israel tidak menggunakan kesempatan semacam itu. Dia kembali dengan memikirkan urusannya sendiri-sendiri. Sementara rumah Allah begitu tidak diperhatikan, sedang rusak. Tapi rumah-rumahmu, kemudian urusan-urusanmu, itulah yang kamu atur dengan sebaik-baiknya. Dan selalu mengatakan, nanti, untuk ibadah nanti saja. Kali ini belum bisa, nanti saja, nanti saja. Itu dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Kita selalu mengemukakan kepentingan kita, membelakangkan perkara-perkara yang untuk memuliakan Tuhan, rumah untuk memuliakan Tuhan. 2 kali Tuhan katakan di sini, perhatikanlah keadaan. Kalau firman Tuhan datang kepada kita menyatakan kesalahan kita dan diikuti dengan suara Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Dan kalau kita sadar, masalah itu selesai. Kita mengaku kepada Tuhan, masalah itu selesai. Lagi, perhatikanlah keadaan. Itu kemudian diikuti dengan nasihat. Yang pertama, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan tunjukkan keadaan mereka. Makan tidak kenyang, pakai pakaian tidak sampai panas, terima upah hanya di kantong yang berlobang, tidak pernah sampai di rumah, apalagi untuk cukup. Sampai di rumah pun tidak sampai, sudah habis. Belum sampai di rumah, upah atau gaji itu sudah habis. Tuhan tunjukkan, itu loh keadaan. Kemudian dalam ayat 7, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan nasihati. Coba ayat 8, ini nasihatnya Tuhan. Jadi naiklah ke gunung. Naiklah ke gunung. Kita hari-hari ini bicara tentang gunung yang besar lagi tinggi. Itu yang harus kita naiki. Naiklah ke gunung. Terus, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah dengan R besar itu rumah Allah. Bangun kehidupan rohanimu. Bangun kehidupan rohanimu. Terus, maka aku akan berkenan kepadanya, iya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Iya. Kemudian dalam 2 kitab berikutnya Tuhan mengadakan panggilan. Sakaria dan Maleaki. Tuhan menyatakan panggilan. Coba Sakaria pasal 1. Sakaria pasal 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel di padang belantara Sinai, di kaki gunung Horeb atau gunung Sinai, gunung Allah. Di sana Tuhan adakan janji dengan bangsa Israel, kamu itu harta kesayanganku, bangsa pilihan Allah, bangsa yang kudus, permata yang indah dari segala bangsa yang ada di dunia. Tapi bangsa Israel meninggalkan Tuhan, mereka kehilangan akan martabat yang tinggi, dan kemudian diulangi di dalam Maleaki, kembali kepada. Mari kita baca dalam Maleaki pasal 3 tadi. Kita baca Maleaki pasal 3. Maleaki pasal 3. Kalau ada panggilan ini, Tuhan mengadakan suatu
pembaharuan, saudara-saudaraku. Suatu pembaharuan. Kita membaca ayat yang saudara sebetulnya baca mulai ayat 13. Lebih baik baca saja mulai ayat 13. Kita baca ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, ya, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Ini perkataan yang hati-hati. Mengabaikan kebaktian adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita bicara begini buat Tuhan, Tuhan katakan ini perkataan yang tidak sopan. Terus, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Lihat, orang Israel ini malah begitu memuliakan bangsa-bangsa yang lain, orang-orang gegabah, orang-orang yang tidak punya aturan sesuai dengan firman Allah, orang gegabah, orang sembrono. Orang sembrono, lebih bahagia orang gegabah itu, orang, sudah, istilahnya tidak enak. Rasanya saudara sudah mengerti, tidak usah saya sebut lagi. Orang-orang gegabah. Terus, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Ya, bukan hanya mujur orang yang berbuat jahat itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Mereka mencobai Allah dari hukum kok. Tidak dihukum, luput juga. Korupsi, mencuri, tidak dihukum. Sampai anak-anak Tuhan ikut-ikutan. Baca terus. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini nasihat. Beginilah harus kamu bicara orang-orang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya, ini orang yang mendengar panggilan Tuhan. Ini untuk orang mendengar panggilan Tuhan. Kepada mereka disediakan, kepada kita disediakan satu kitab peringatan. Satu kitab peringatan yang nanti akan dibukakan. Saudara-saudara, akan ditulis kitab peringatan. Ayat 17. Mereka akan jadi milik kesayanganku sendiri. Yang dikira mereka ini umatku. Itu perkataan mereka itu supaya lebih jelas kita gunakan istilah umatku akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ini sudah itu perkataan dalam Keluaran 19 diulangi kembali. Jadi tadi Tuhan katakan kamu sudah menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang lain, sama dengan semua bangsa. Tapi di sini orang yang mendengar suara panggilan Tuhan dan mau memperhatikan, Tuhan katakan umatku itu akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Di sini sebetulnya dalam perkataan milik kesayanganku sendiri itu bicara tentang perhiasan yang indah. Perhiasan yang indah disebut itu perhiasan yang indah. Ratna mutu manikam, permata. Ini sebetulnya ada permata. Ini permata-permata. Jadi anak-anak Tuhan yang kembali, yang dicatat, bangsa Israel yang sadar akan kesalahannya, yang kembali kepada Tuhan. Mereka ini kembali disebut oleh Tuhan. Mereka itu adalah permata yang indah. Saudara-saudaraku, dalam bahasa Inggrisnya itu lebih gampang kita mengerti, tapi saya tidak bisa menyebutkan. Saya coba menyebutkan, kalau salah betulin ya. Tolong dibetulin. Itu permata, jewel, betul? Tulisannya Yewel.
Ya, juil, betul? Juil. Ya? Juel. Ya, saya baca di ya, juel. Ya, itu. Kalau orang Israel itu, orang Yahudi itu sendiri, tulisannya hampir sama. Jew. Betul? Kalau Jewish, ya? Betul? Ya, itu. Jadi ada persamaan ini. Orang Israel itu disebut dengan bagian dari permata ini. Ini orang-orang Israel. Itu disebut permata. Itu ditempatkan oleh Tuhan di depan dada ini, ya. Di pakaian yang paling dekat dengan hatinya Tuhan. Di satu bagian pakaian dari imam besar namanya tampal dada. Di situ ditempatkan permata. Haleluya. Keluaran pasal 28. Jadi di sini orang Israel ini disebut permata. Ya, kita baca Keluaran 28. Keluaran pasal 28. Di sini bahasa Indonesia rasanya lebih tepat, saya sangat tertarik dalam Keluaran pasal 28. Keluaran pasal 28 mulai ayat 15, tapi kita membaca ayat 17. Ayat 15 itu kita sudah baca beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara. Kita lanjut saja ayat 17. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan. Jadi di sini dikatakan ada permata. Ini digunakan istilah permata. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia buat saya sangat menarik hati. Disebut permata. Haruslah kau taruh itu dengan permata tatahan. Terus 4 jajar pertama. Ya. Permata yaspis merah. Permata disebut permata. Terus krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Ya. 18. Jajar yang kedua permata. Ya, lagi disebut permata. Jadi ini orang-orang Israel yang sempat kembali kepada Tuhan. Orang-orang Israel yang masih memegang hukum-hukum Allah. Mereka itu dianggap sebagai permata. Memang yang megang permata sekarang ini orang-orang Yahudi. Di dunia sekarang ini, saudara. Di dunia yang punya pabrik permata itu orang Yahudi. Saudara-saudaraku, salah satu pabrik permata saya sempat lihat di mana itu ya? Di Kapernaum ya, Di Kapernaum ada itu. Di Belanda juga ada. Gasan namanya ya, Gasan. Iya, ada. Permata itu orang Yahudi yang memegang sekarang. Ini permata. Terus permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata. Lagi diulangi permata. Terus akik, kecubung. Jajar yang keempat permata pirus. Ya, permata pirus. Kisopras dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata itu dalam tatahan. Sekarang ayat 21 itu lebih jelas. Sesuai dengan nama para anak Israel. Nama sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Iya. Jadi saudara suku, nama-nama ini, permata ini sudah dinamai sesuai dengan nama-nama orang Israel. 12 suku Israel. Kita sekarang melihat di dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Kita melihat di sana permata ini disebut kembali di dalam Wahyu pasal 21 ini di Yerusalem baru. Kita baca ayat yang ke-18.
Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Iya, permata, disebut lagi permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Iya. Dan dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ya, berbagai jenis permata. Baca dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, ya. Dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, ya. Dasar yang kelima batu unam, ya. Dasar yang keenam batu sardis, ya. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswadi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ya, sampai di sini kita melihat tempatnya bangsa Israel di Yerusalem baru itu, bagaikan permata yang indah, ratna mutu manikam, permata yang indah. Saudara-saudaraku, perhiasan yang mahal harganya. Saudara-saudaraku, sementara pada saat itu kita bangsa kafir masih merupakan sebiji pasir yang kecil yang berada di dasar laut, bagaikan sebiji pasir yang kecil. Sebiji pasir yang kecil apa artinya? Sebiji pasir yang kecil itu apa artinya? Segenggam pun tidak ada artinya, saudara-saudaraku. Kalau itu tidak mengalami suatu proses pembaharuan, tidak ada artinya. Kalau tidak ada harga yang ditaruh oleh Tuhan, tidak ada harga yang ditaruh oleh Tuhan dalam kehidupan kita bangsa kafir ini, hanya bagaikan pasir yang kecil yang tidak ada artinya, bahkan berada di dasar laut sekali, dasar laut yang paling dalam. Disitulah sasaran tujuan dari tiram mutiara ini. Dia masuk sampai ke dalam, paling dalam, semakin dalam lautan itu, semakin proses dari tiram ini untuk mengeluarkan mutiara-mutiara. Di dalam Efesus pasal 4, lebih baik kita baca Efesus pasal 4. Di tempat itu, di tempat yang paling dalam itulah tujuan di mana Yesus pernah turun untuk membawa orang yang tidak ada nilai, tidak ada harga. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Inilah bangsa kafir bagaikan tawanan-tawanan dosa, tawanan-tawanan setan, tapi dibebaskan oleh Tuhan. Ayat 9. Bukankah ia yang telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ya, ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, ke dasar laut yang paling dalam, ke dasar laut yang paling dalam. Dia pernah turun, saudara. Untuk apa? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ia turun sampai paling bawah sekali. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita tidak harus putus asa apapun keadaan kita. Percobaan yang paling berat sekalipun, Tuhan telah turun untuk menolong percobaan yang paling berat itu.
Umpamanya kita paling berdosa, Tuhan pun telah turun ke tempat kita yang paling berdosa itu, untuk memberikan kita kesempatan, memberikan dirinya dilukai oleh bangsa kafir yang merupakan pasir itu. Memberikan dirinya dia dilukai. Untuk apa? Untuk memberikan harga. Dengan luka itu Tuhan memberikan harga bagi sebiji pasir yang tadinya tidak ada harga. Lain dengan bangsa Israel. Dia itu permata, ratna mutu manikam, perhiasan bangsa, kepunyaan kesayangan Tuhan. Lain dengan kita. Tapi Tuhan telah turun sampai ke bawah sekali. Untuk apa? Untuk memberikan harga, supaya kehidupan kita yang tadinya dilahirkan dari keturunan yang sia-sia itu mendapat harga di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. 1 Petrus pasal 1, kita baca mulai ayat 17. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ya, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ini kehidupan kita tadinya. Kita bukan dari keturunan bangsa pilihan Allah. Kita terima kehidupan ini dari nenek moyang kita. Terus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Terus bukan pula dengan perak atau bukan emas. dengan perak atau emas, itu harta-harta yang indah. Terus melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Ini hasil luka. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ini darah yang keluar dari luka yang paling dalam. Darah anak domba Allah. Dulu waktu saya masih di Manado, saya pernah tanya seorang dokter, bagaimana itu ada kok dari luka keluar darah dan air. Dia katakan ini luka yang menyentuh jantung, membuktikan bahwa orang itu benar-benar mati. Kalau sudah keluar darah dan air, itu membuktikan bahwa luka yang mengena orang ini sampai di tempat yang paling fatal, paling fatal. Kalau sudah kena jantung itu luka, itu akan mengeluarkan darah dan air. Benar tidaknya saya nggak tahu, tapi saya percaya aja saudara-saudara yang dari mengetahui hal ini, tolonglah kalau saya salah ampuni, ya. Tapi saya terima ini dari seorang dokter. Dulu sekali, sudah lama. Jadi ini dia katakan demikian. Ini darah dari luka yang dibuat oleh bangsa kafir. Luka yang dibuat oleh bangsa kafir. Orang Israel, dia mencambuk Yesus, dan dari bilur-bilurnya keluar juga darah. Kemudian mereka memakut dia di kayu salib. Keluar darah dari tangan kiri kanan, dari kaki kiri kanan. Itu perbuatan orang Israel. Tetapi untuk bangsa kafir, waktu mereka melihat Yesus sudah mati, mereka mengambil tombak dan menusuk lambung Kristus sampai sedalam itu. Luka keluar darah dan air membuktikan Yesus sudah mati. Harga itu yang Tuhan beri. Darah, luka. Dari luka inilah sekarang bangsa kafir mendapat kesempatan untuk berada dalam jajaran,
bersama dengan bangsa pilihan Allah yang pertama. Saudara-saudaraku, Roma pasal 11. Kita lihat tempat kita di situ. Roma pasal 11. Roma pasal 11. Kita baca Roma pasal 11. Di sana tempat kita disiapkan oleh Tuhan. Ayat 11. Roma pasal 11. Ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Iya. Sekali-kali tidak. Tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Iya. Supaya membuat mereka cemburu. Iya. Baca sekarang ayat yang ke-15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Baca terus. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. Ya, telah ditempelkan ya, dicangkokkan itu artinya ditempelkan di antaranya. Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Perhatikan ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jangan bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, sekarang ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Kita jangan sombong dengan kepercayaan Tuhan menempatkan kita pada tubuhnya. Jangan menjadi sombong, ini haram buat kita ini. Sombong karena dipakai oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Kepercayaan ini jangan sombong. Saudara-saudaraku, itu juga salah satu pokok doa kita. Berdoa masing-masing supaya setiap pribadi yang dipakai oleh Tuhan, jangan ada seorang pun yang sombong. Sebab kita ini hanya ditempelkan. Kita ini hanya ditempelkan pada pokok itu. Baca terus. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Kalau Allah tidak menyayangkan bangsa Israel itu, cabang yang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kita juga kalau sombong dipotong. Dipotong, saudara. Baca terus. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Terus. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Kemurahannya atas orang yang telah jatuh itu orang Israel. Tuhan bicara keras terhadap bangsa Israel. Tetapi bagi kita, Tuhan datang dengan kemurahannya. Tapi bagi kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Pun akan dipotong. Sebab itu, saudara-saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh saya sebagai gembala, saudara-saudaraku, dengan membaca ayat ini untuk dapat memperhatikan dalam sikap-sikap menghadapi sidang jemaat, menghadapi banyak pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa terjadi dalam sidang jemaat, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam rumah tangga, mau dalam nikah maupun dalam pelayanan. Berhati-hati, sebab saudara-saudaraku, kalau seseorang itu dipotong, itu resikonya besar sekali. Dan saya berdoa, saya mohon kepada Tuhan supaya saya jangan melakukan itu. Tetapi kalau Tuhan yang memotong, tidak ada orang yang bisa menempelkan lagi. Itu sebabnya mari kita perhatikan dan perhatikan. Tuhan katakan perhatikan. Tetapi mereka akan katakan dalam ayat, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Ayat 23.
Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Ya, ada saatnya ini bangsa Israel ini, karena panggilan tadi, memang bangsa Israel itu sudah jatuh, sudah tinggalkan Tuhan, sudah disamakan oleh Tuhan, sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Tuhan katakan, kembali kepadaku, maka aku pun akan kembali. Ini janji, pintu untuk bangsa Israel bisa kembali kepada Tuhan. Kembali kepadaku. 2 kali Tuhan katakan dalam kitab Sakaria maupun kitab Maleaki, 2 kitab terakhir. Dalam kitab Ajaib Tuhan ingatkan bangsa Israel. Kitab Sakaria dan Maleaki Tuhan panggil bangsa Israel. Bagaikan gembala yang baik. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, saudara-saudaraku, kepada bangsa dalam kitab Maleaki Tuhan tampil, kalau aku ini Bapa, kalau aku ini Tuhan. Tuhan ingin kita kembali kepada Dia untuk menghormati Dia. Tetapi mereka pun akan kucangkokkan kembali. Ini saat yang harus kita perhatikan, saat bangsa Israel kembali untuk percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Mesia. Di saat itu kita bangsa kafir tidak ada lagi kesempatan. Tadinya kesempatan kita adalah tempat di mana carang yang sudah dipotong masih kosong, kita ditaruh di situ. Tapi kalau bangsa Israel, carang yang sesungguhnya, carang sejati itu ditaruh di situ, kita bangsa kafir tidak dipanggil lagi. Ini akan terjadinya dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kesempatan bangsa Israel kembali kepada pokok ini. Tetapi itu juga merupakan kesempatan terakhir untuk bangsa kafir untuk masuk dalam iman. Apalagi dalam pelayanan sudah tidak ada, kalau sudah ketinggalan ya nggak ada lagi. Untuk masuk iman pun kalau bangsa Israel sudah kembali. Sebab Tuhan mau supaya nanti adanya satu Israel yang utuh untuk menerima. Ini rencana Allah yang sangat dalam. Pengetahuan Allah yang begitu hebat, yang tidak terselidiki. Keputusan-keputusan itu dari Dia dan tidak bisa kita ganggu gugat. Itu keputusan Allah. Kalau Tuhan mau potong, kalau kita ini mau ditempelkan, saudara-saudaraku, kalau nanti waktunya sudah tidak ada protes lagi. Kenapa si A boleh, aku kok enggak? Sudah terlambat. Terlambat percaya, terlambat bertobat, terlambat baptisan, terlambat untuk menerima Roh Kudus. Semuanya terlambat. Dari ini nanti akan penyesalan dengan tangisan yang tidak ada artinya, seperti yang dialami oleh Esau. Dia menangis meraung-raung, tapi kesempatan sudah habis, berkat sudah dijatuhkan atas orang lain. Itu sebabnya saudara perhatikan, tetapi mereka akan dicangkokkan kembali. Coba ayat 23 ulangi. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakkepercayaan mereka. Kalau mereka sadari keadaan mereka itu tidak tetap tinggal dalam keadaan tidak percaya, mereka akan dicangkokkan kembali terus. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Iya, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat, kalau kita ini pohon yang bertentangan, artinya kita tidak dipilih, kita tidak bertuhan, kita tidak disunat dan sebagainya. Dalam Efesus pasal 2 disebutkan, kita ini semuanya
dipandang hina oleh orang. Kalau kita saja yang tidak berharga itu bisa dipakai, ditempelkan oleh Tuhan pada pokok itu, apalagi mereka. Jadi sebab itu kita berjaga-jaga sekarang. Kita sudah diselamatkan. Kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dalam Filipi 2 ayat 12 itu disebut kerjakan keselamatan. Ini bukan mencari keselamatan. Sebab keselamatan itu diberi oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan. Kalau kita sudah selamat, jangan pasif. Kerjakan, aktifkan tubuh kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini dengan takut dan gentar untuk nanti bisa tampil juga bercahaya seperti bangsa Israel. Mari di dalam Wahyu Fatsal yang ke-21 di sana kita melihat satu perhiasannya, satu perkara yang lain daripada yang lain. Ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Adalah 12 mutiara. Di sini tidak disebut permata, disebut mutiara. Memang lain. Ini mutiara. Baca terus. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Iya, sama dengan di atas. Jadi tempatnya sama dengan bangsa Israel. Jadi kita dijejerkan dengan permata-permata yang indah-indah itu. Tetapi kita disebut mutiara. Ini hasil mutiara ini hasilnya dari luka tiram mutiara. Hasil dari lukanya Kristus untuk membentuk bangsa kafir. Saya sudah jelaskan pada hari dalam Bible Study, mutiara itu dari melukai tiram mutiara, daging dari mutiara ini. Kemudian dia berada di situ, dan dari mutiara ini, tiram ini mengeluarkan zat-zat yang membungkus, sehingga di satu waktu pasir itu tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan hanya mutiara yang indah. Ada mutiara yang kecil, ada mutiara yang besar. Saya belum bisa menjelaskan hari ini bagaimana bisa ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin yang besar itu sudah lebih lama mengalami proses sampai makin tebal, makin besar. Tapi bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang penting kita itu mengalami penyalutan zat yang keluar dari lukanya Kristus, darah dan air. Itu melahirkan kita kembali, saudara-saudaraku, dari zat ilahi. Mari kita membaca dalam surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal 1. Surat 1 Petrus pasal 1. Kita lihat di sini dalam surat 1 Petrus pasal 1 ini. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ini, firman Allah datang kepada bangsa kafir. Firman Allah datang kepada kita. Dan Tuhan akan lewat Rasul Petrus, Tuhan bicara bagaimana kita bisa masuk menjadi mutiara di dalam Yerusalem baru. Coba kita baca. Kita membaca ayat yang ke 1 Petrus pasal 1. Kita baca ayat yang pertama. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Jadi di sini dari Petrus
Rasul Kristus kepada orang-orang pendatang. Jadi bukan orang Israel, orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, ini daerah-daerah kafir. Terus? Yaitu orang-orang yang dipilih. Ya. Sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita. Ya. Dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini menerima percikan darah. Ini menerima percikan darah. Ini artinya menerima zat yang keluar dari pribadi Allah yang telah datang, yang telah turun sampai ke dasar laut yang paling dalam. Istilahnya lah demikian. Tidak ada istilah lagi yang lain yang saya bisa ucapkan. Yang untuk mengatakan di bawah bumi yang paling dalam. Yang telah datang dengan percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini proses untuk menampilkan sebutir pasir untuk menjadi mutiara. Ini kasih karunia. Sekarang mari kita lihat proses ini. Ayat 3. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan. Ini harus digaris bawah. Ini prosesnya untuk menampilkan seorang bangsa kafir untuk tampil menjadi mutiara itu. Saudara-saudaraku, lewat korban Kristus dia dilahirkan. Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Baca. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Iya, terus. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya, ini hidup penuh pengharapan. Terus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Iya, terus. Yang tidak dapat cemar. Iya. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Iya, tersimpan di sorga. Tersimpan di Yerusalem baru. Ini istilah surga. Tersimpan di Yerusalem baru. Sebutir mutiara untuk setiap pintu gerbang. Ini tempatnya bangsa kafir. Ini tempat kita bangsa kafir. Lewat kelahiran baru kita. Saudara-saudaraku, sebab tadi kita hanya mempunyai kehidupan dari yang kita warisi dari nenek moyang kita. Satu kehidupan yang sia-sia. Apapun kehidupan kita tanpa Tuhan, dikatakan oleh Tuhan itu kehidupan sia-sia. Kita diberi oleh Tuhan kesempatan hidup di dunia ini. Jangan terus sia-sia. Kita bangsa kafir yang dilahirkan dari nenek moyang kita untuk memiliki kehidupan yang sia-sia. Jangan terus sia-sia. Jangan puas hanya karena kita diberkati dengan kekayaan. Itu belum puncak untuk memanfaatkan hidup di bumi. Kita harus dilahirkan kembali. Bertobat, dilahirkan kembali. Jangan puas dengan keberhasilan karena kaya. Keberhasilan karena sudah jadi pandai. Keberhasilan karena kita sudah menduduki tempat yang tinggi dan sebagainya. Dan sebaliknya, jangan putus asa. Seandainya di bumi ini kita seakan tidak berhasil apa-apa. Jangan putus asa. Sebab Tuhan dengan rahmatnya yang besar membuka kesempatan bagi kita. Siapapun kita, pasir ini. Dari benih Ibrahim yang hanya bagaikan pasir ini, daripada dia ditelan oleh ular naga, oleh ular naga merah padam, saudara-saudaraku, daripada kita ditelan oleh binatang buas yang nanti akan keluar dari dasar laut ini, akan menguasai dunia ini, lebih baik kita berada pada percikan darah yang oleh kemurahan Tuhan melahirkan kita baru dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Satu kehidupan yang tidak akan dapat binasa. Satu kehidupan yang tidak dapat cemar. Satu kehidupan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan, kehidupan tersimpan di surga bagi kamu. Mutiara. Saudara-saudaraku, menjadi mutiara lewat proses kelahiran baru.
Saya sudah mengajarkan berulang-ulang kali saudara-saudaraku tentang kelahiran baru ini di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus ini dia punya 3 zat hidup. Coba kita membaca di dalam 1 Yohanes. Kesempatan lalu kita sudah baca tapi tidak mengapa diulangi. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, kita langsung membaca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini bicara tentang anak Allah, ya. Tentang anak-anak Allah. Ayat 7. Sebab ada 3 yang menjadi kesaksian di dalam surga. Ya, yang bukan menjadi. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ya, memberi kesaksian di dalam surga. Di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, terima kasih. Ada 3 yang memberi kesaksian. 3 ini mempunyai zat yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita waktu kita dilahirkan kembali. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, tolong dibaca 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Sebab Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Ini zat, ini sifat ilahi. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, ini kita dilahirkan dari kasih. Ini kita dilahirkan dari kasih. Mutiara itu saudara-saudaraku, mutiara yang ada di Yerusalem baru itu, ia dari zat yang namanya kasih, zat ilahi yang namanya kasih. Sekarang prakteknya yang dapat kita lihat. Ini yang saya ingin sampaikan. Kalau hal yang tadi saya terangkan, saya sudah berulang kali jelaskan, tetapi sekarang prakteknya kalau kita ini dilahirkan dari kasih. Apa prakteknya? Saya langsung aja sebutkan, prakteknya adalah kesucian. Kesucian ini itu kesucian yang sempurna, ya. Jadi bukan hanya dosa diampuni, tetapi meningkat kepada terlepas dari dosa itu, membenci dosa itu. Membenci dosa itu. Bukan hanya membenci dosa, tapi orang ini tidak dapat berbuat dosa lagi. Tidak dapat berbuat dosa lagi. Dia menang atas dosa. Mengapa? Sebab benih ilahi yang namanya kasih ada di dalam dia. Ayat-ayatnya pasti saudara sudah tahu. Saudara-saudaraku, saya tidak ulangi lagi. Dalam 1 Yohanes pasal 3 saudara baca di sana. Ayat-ayatnya lengkap, ya. Apa yang saya ucapkan tadi. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat, kalau kita ini dilahirkan dari Allah, kita ini hidup dari kasih, artinya kita tidak dikuasai oleh dosa. Kita suci. Dosa kita yang lampau, yang lalu sudah diampuni oleh Tuhan. Bukan cuma diampuni, tapi kita mengalami kelepasan. Artinya dosa yang dulu dilepaskan dari kita itu, kita sudah benci. Bukan cuma sudah benci, tetapi dosa tidak bisa menyerang dan mengalahkan kita. Artinya kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Bukan cuma tidak mau, tidak dapat berbuat dosa lagi. Ini orang hidup dalam kasih. Ini yang namanya orang ini hidup dalam kasih. Lebih jelas kita baca di dalam Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13.
Roma pasal yang ke-13. Ini yang dinamakan orang-orang yang lahir dari kasih. Jadi bukan dari Taurat, dari kasih Allah. Roma pasal 13. Jadi ini yang nanti merupakan mutiara, satu kehidupan kafir yang kemudian saudara suku mengalami suatu kehidupan yang sangat indah ini. Roma pasal 13. Roma pasal yang ke-13. Mulai ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jangan berhutang apa-apa, saling mengasihi. Terus, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Mengasihi sudah memenuhi hukum Taurat. 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, terus, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama. Ini kehidupan yang disalut dengan kasih. Kehidupan yang disalut oleh kasih. Hidup dalam sifat tabiat ilahi, yaitu suci. Baca terus. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ayat baca terus. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Iya, terima kasih. Kita bangun dari tidur, kita disalut oleh Tuhan dengan kasih. Ini lahir dari kasih untuk hidup suci. Jadi mutiara ini kehidupan yang sudah diampuni, ditebus oleh Tuhan dan memiliki sifat ilahi. Tidak berbuat jahat, tidak menyusahkan orang lain. Jangan bikin susah orang lain. Jangan bikin susah orang lain. Kalau kita sendiri sudah susah, jangan bikin susah orang lain, saudara-saudaraku. Lebih baik kita datang kepada Tuhan mengaku dosa, dan Tuhan akan tolong kita daripada kita membuat susah orang lain, saudara-saudaraku. Itu sebabnya biarlah kita mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan dalam hal ini. Inilah satu sifat dari mutiara, memiliki zat ilahi yang kita terima dari lukanya Kristus. Hidup untuk bukan hanya diampuni, bukan hanya dilepaskan, mengalami kelepasan, tetapi sampai tidak dapat berbuat dosa lagi. Ini memang tinggi sekali. Ini kesucian yang tinggi sekali. Tetapi itulah kalau kita mau masuk menjadi mutiara di dalam Yerusalem baru. Zat yang kedua. Kita lahir dari Roh Allah. Roh Allah itu juga adalah benih ilahi. Injil Matius pasal 1 ayat 20. Injil Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Terus? Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, Yesus, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ini Yesus, juru selamat. Yesus itu artinya juru selamat. Kita harus mengenal dia. Di sini kita lihat, saudara-saudaraku, kita lihat di sini Yusuf, seorang yang jujur, tetapi kejujuran manusia
belum mampu untuk mengenal Kristus itu, untuk mengenal Yesus. Kejujuran sejujur-jujurnya manusia belum mampu untuk mencapai Yesus yang adalah juru selamat. Belum mampu. Seandainya kejujuran itu mampu memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kepada manusia, Tuhan tidak perlu lahir di bumi ini. Tidak perlu lahir. Manusia sudah jujur, cukup dengan kejujuran itu. Nah, kalau kita sekarang belum sejujur Yusuf dengan kejujurannya belum bisa mengerti kandungan yang ada di dalam isi kandungan yang ada di dalam Maryam, tunangannya. Dia tidak ngerti. Dia mau tinggalkan Maryam dengan Yesus sekaligus. Dia merasa dia jujur. Tetapi kejujuran manusia sekali lagi belum cukup untuk digunakan mengenal Yesus. Rasul Paulus mengatakan itu karunia Tuhan. Yesus itu karunia Tuhan kepada manusia. Belum mampu. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 kita membaca pasal 1, ayat 1. Injil Yohanes pasal 3 kita baca ayat 1. Adapun seorang Farisi yang bernama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Iya. Seorang pemimpin agama Yahudi. Iya, seorang pemimpin. Kedudukan tinggi, seorang pemimpin yang kedudukan terdepan, kedudukan tinggi. Kedudukan tinggi juga Nikodemus belum mampu untuk menjangkau Yesus. Kedudukan yang tinggi belum mampu untuk menjangkau Yesus. Untuk menjangkau yang Tuhan katakan menyelamatkan umat dari dosa. Belum mampu, saudara-saudaraku. Kedudukan tinggi itu belum mampu menghapus dosa manusia. Sama dengan kejujuran manusia. Sekalipun itu baik, sekalipun itu berguna, bagus, tetapi belum mampu untuk menghapus dosa manusia. Pangkat yang tinggi itu bagus, tetapi belum mampu untuk menghapus dosa manusia. Nikodemus seorang berpangkat tinggi, dia pemimpin. Ayat 9 dan ayat 10. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ya, bicara tentang kelahiran baru. Untuk bisa menjangkau Yesus yang adalah juru selamat itu. Rasul Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, kamu harus lahir baru. Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Jawab Yesus, engkau pengajar, engkau guru, engkau pandai. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Engkau tidak ngerti hal-hal itu. Dengan kepandaian dari Nikodemus, dia belum mampu untuk menjangkau Yesus sebagai juru selamat. Jangan coba-coba untuk menjangkau Tuhan dengan cara semacam ini. Bukan itu cara yang disediakan oleh Tuhan. Jika cara manusia ini mampu menjangkau surga, Yesus, sekali lagi Yesus tidak usah datang ke dunia ini. Tetapi nyatanya manusia dengan keberadaannya, dengan kepandaiannya, apalagi bodoh, saudara-saudaraku, dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya, apalagi kalau kita hanya pasir yang ada di dalam laut itu. Kita tidak mampu, tidak ada pasir yang naik untuk timbul sampai di permukaan laut. Tidak ada. Sekali dia berada di dasar laut, dia akan tetap ada di dasar laut sampai dunia kiamat, dia akan ada di situ. Tetapi kalau dia masuk dalam luka dari tiram mutiara ini, dia dicari untuk ditampilkan satu waktu di dalam Yerusalem baru. Sebab itu Tuhan katakan kepada Nikodemus, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus tidak mengerti
Apa harus aku masuk lagi di dalam rahim ibu untuk dilahirkan kembali? Bukan demikian, Tuhan katakan. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Kita baca itu ayat yang kelima, 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tidak bisa masuk. Ini jalannya ini, air dan roh. Terus? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Iya, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Iya, terima kasih. Di dalam Fatsal ini Tuhan menampilkan pribadinya. Tuhan sedang menampilkan pribadinya. Dulu kepada bangsa Israel, Tuhan nampilkan pribadinya itu. Saudaraku, bangsa Israel mengalami kuasa Allah dari bayangan pribadi Yesus. Mereka tidak mengerti. Coba baca ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Hidup yang kekal. Ya, ini ular yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun itu namanya Nehustan. Nehustan itu namanya, ya. Nehustan itu dalam kitab 2 Raja-Raja, ya, disebutkan di situ. Nehustan. 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja 28 ayat 4. Tidak usah dibaca sekarang, tidak terlalu penting. Sekarang yang penting ayat 16. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, iya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, iya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, iya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Ini saudara-saudaraku, ini masalah yang sekarang ini terlalu sulit untuk dimengerti orang. Terlalu sulit untuk mengerti, saudara-saudaraku, bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini sulit dimengerti oleh orang. Semakin diselidiki, semakin tidak mengerti, semakin tidak percaya, cenderung untuk menolak Yesus. Orang pandai coba menyelidiki ini, bagaimana Yesus itu anak Allah. Orang pandai coba, semakin diselidiki semakin tidak ngerti. Sebab bukan jalannya itu untuk mencapai karunia Allah. Allah yang memberikan anaknya, yang mengaruniakan anaknya. Ini karunia Allah. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak bisa dimengerti dengan akal pikiran manusia. Jangan coba-coba untuk mencapai itu. Tidak bisa. Jangankan percaya, mengerti pun tidak bisa. Saudara mau suruh ngerti tidak bisa. Mau bayar dengan harga berapapun untuk bisa percaya juga nggak bisa. Dari kedudukan yang tinggi untuk bisa mencapai karunia ilahi ini juga nggak bisa. Satu-satunya jalan adalah lahir dari roh. Lahir dari roh Allah. Lahir dari roh Allah ini gunanya untuk kita bisa mengerti harga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ini bukan dari kepandaian. Ini bukan dari kekayaan. Ini bukan dari kedudukan yang tinggi atau rendah. Ini bukan dari apa saja. Melainkan kalau kita ini dilahirkan kembali dari Roh El Kudus.
dilahirkan kembali. Ini yang disebut oleh Yesus sendiri. Kamu harus dilahirkan kembali. Untuk apa? Sesungguhnya maksudnya untuk bisa ngerti bahwa anak Allah telah dikaruniakan bagi kita. Jadi Roh Kudus itu, mutiara ini, mempunyai satu zat yang bukan hanya mengerti Yesus Kristus, tetapi sampai percaya. Dan dia diselamatkan, bukan hanya diselamatkan, tapi turut dipermuliakan bagaikan mutiara di dalam Yerusalem baru. Dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua, tepatnya ayat 12, tetapi kita baca beberapa ayat di sekitarnya. 1 Korintus pasal yang kedua, di situ jelas dikatakan, saudara suku. 1 Korintus pasal 2. Mulai ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 2, kita baca mulai ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Tidak ada penguasa dunia mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak bisa didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Iya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Iya. 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Iya, kepada kita ini Allah menyatakannya oleh Roh. Terus oleh Roh menyelidik segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Iya, segala sesuatu yang tersembunyi. Ayat yang baca saja terus. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Iya. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12, perhatikan. Kita tidak menerima roh dunia. Iya. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah. Supaya waktu kita berada dalam percikan darah yang disebut dalam 1 Petrus pasal 1 tadi. Waktu kita kena percikan darah itu, kita menerima zat ilahi ini. Itulah roh Allah. Kita menerima roh Allah yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu. Ulangi. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu. Iya, supaya kita tahu. Ini jalannya. Supaya kita tahu. Kita menerima roh Allah. Kita dilahirkan dari roh Allah. Supaya kita tahu. Supaya apa yang kita tahu? Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita? Yesus Kristus anaknya. Ini jalan untuk mengetahui Dia. Tidak ada seorang pun dikatakan, tidak ada seorang penguasa dunia ini mengenalnya. Tidak ada. Tetapi orang yang menerima karunia Roh Kudus, orang yang dilahirkan dari Roh Kudus, dia mengenal. Dia mengenal Yesus. Dia adalah karunia Allah yang mengampuni dosa manusia. Siapa yang percaya? Pengetahuan kita yang seharusnya bisa mencapai pengetahuan, tapi itu pun sampai pengertian saja tidak bisa, apalagi sampai iman, apalagi sampai mengalami keselamatan. Roh El Kudus. Kita perlu berada dalam luka dari Kristus Yesus. Bagaikan berada dalam luka dari tiram mutiara itu, untuk menerima zat yang keluar dari tubuh tiram itu, menyelubungi, menyaluti kita, untuk saatnya kita akan keluar bagaikan mutiara yang indah. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita diizinkan oleh Tuhan mati, menderita bersama dengan Yesus, kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita bangsa kafir ini sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi batu yang setara, yang sama sejajar seperti permata-permata yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan permata yang akan binasa di dunia ini, tetapi duduk setara di dalam kerajaan surga.
Selain dari 12 permata, ada mutiara. 12 mutiara. Setiap pintu gerbang itu adalah mutiara-mutiara. Setara. Ini kasih Allah luar biasa untuk kita manusia. Terutama kita bangsa kafir ini. Apa artinya? Apa artinya kehidupan kita sebagai bangsa kafir? Yang berdosa. Tanpa kita bangsa kafir, Tuhan mampu melakukan sesuatu. Tapi kalau Tuhan selalu mau melibatkan kita bangsa kafir ini dalam kegiatan pintu, yaitu untuk membawa orang-orang masuk ke Yerusalem baru, sebenarnya kita sedang dibentuk, dihargai oleh Tuhan bagaikan biji-biji mutiara. Hargai itu. Dan pengertian itu bukan dari pikiran, bukan dari kedudukan, bukan dari kekuatan apapun juga, melainkan kalau kita ini dilahirkan dari Roh El Kudus. Jadi tadi mutiara itu kita katakan lahir dari kasih, hidup dalam kesucian. Ini jaga, mutiara itu hidup dalam kesucian, hidup dalam kesucian. Saudara-saudara yang tahu betul tentang mutiara, tentang tiram ini, saudara tahu bagaimana sistem hidupnya. Saya nggak tahu, tetapi saya baca dalam Alkitab itu pasti dia hidup di dalam tempat yang bersih, istilahnya. Laut yang paling dalam. Di tempat paling dalam itu paling tenang. Kalau laut yang paling dalam, dia paling tenang. Di atas, di permukaan itu gelombang itu keras sekali. Di dalam, yang paling dalam, di sana terjadi suatu proses pembentukan mutiara. Satu kehidupan dilahirkan dari Roh Kudus untuk kita menerima damai dari Tuhan. Saudara-saudara, ayat-ayat selanjutnya ini sudah lihat disambung oleh Rasul Paulus dengan nanti tampilnya manusia-manusia kehidupan kita yang disebut rumah Allah. Saya tidak bicara sejauh itu, saya sampai di sini. Kita perlu dilahirkan dari Roh Kudus untuk mengetahui karunia Allah. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi, itu kasih Allah nomor 1, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya. Bagaimana caranya kita percaya ini? Saudaraku, lewat Roh El Kudus. Tuhan melahirkan, memberikan kita Roh Kudus untuk mengerti Yesus adalah anak Allah, juru selamat kita. Jadi kita lihat Yusuf dan siapa tadi? Nikodemus. Yusuf ini orang jujur. Nikodemus ini orang berkedudukan tinggi, orang pandai, tapi toh tidak mengerti. Demikianlah kasih Allah kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan dia jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kalimat ayat ini hanya bisa dimengerti lewat Roh El Kudus. Kalau saudara baca dalam ayat, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, ayat 14, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, Roh El Kudus, pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Haleluya. Ini yang kedua, ini roh yang kedua. Yang ketiga, kita dilahirkan. Saya ingin menghabiskan ini saudara-saudaraku, sebab sayang kalau saya berhenti di sini, nanti untuk nyambungnya susah lagi. Lebih baik sekarang aja
Kita gunakan, bukan buang waktu, kita gunakan waktu ini. Yang ketiga, zat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Tolong dibaca. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Iya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, ini zat yang ketiga. Dalam urutan yang saya sebutkan ini. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Ini zat ilahi. Dalam 1 Petrus pasal 1 tadi, kita membaca ayat 23, dia melahirkan kita. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Iya, yang hidup dan yang kekal. Terima kasih. Dilahirkan, kita ini perlu dilahirkan dari firman Allah. Untuk apa kita dilahirkan dari firman Allah? 3 zat ilahi ini semua kekal. Kasih itu kekal, Roh El Kudus itu kekal, firman Allah ini kekal. Firman Allah ini juga kekal. Tidak seperti rumput, tidak seperti bunga rumput. Pasal 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Terus? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tumbuh, beroleh keselamatan. 4. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Memang dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Baca terus. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini batu hidup ini menjadi batu-batu yang indah untuk kita bangsa kafir, menjadi mutiara. Coba lihat di sini ayat 9. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Iya, tidak lagi merupakan satu keturunan yang sia-sia. Tapi sekarang kamu bangsa yang terpilih. Dulu cuma orang Israel yang disebut bangsa terpilih. Tapi sekarang kita bangsa kafir pun yang percaya kepada Yesus katakan, kamu bangsa yang terpilih. Kita yang dilahirkan dari firman. Jadi jangan dengarkan firman begitu saja. Seperti bayi yang dilahirkan itu, dia lewat kandungan selama 9 bulan. Tidak pernah 1 detik pun dia harus nongol keluar sebentar. Oh lihat Jalan Basuki Rahmat ada pawai. Nggak bisa. Selama dalam kandungan dia harus berada di situ. Tidak ada mau nongol, oh istirahat dulu kemana, tidak ada. Dia di situ. Atau jalan-jalan dulu, nggak ada. Begitu kita mendengarkan firman Allah, tekun seperti bayi. Kalau dia berani keluar, belum waktunya, dia disebut anak keguguran. Dia harus tekun 9 bulan, 280 hari. Ya, 280 hari. Bagaimana ibu-ibu 280? Lebih kurang sedikit. Itu bayi dalam kandungan. Hari. Dia tekun. Dia tekun. Dia berada di dalam kandungan. Untuk lahir dari firman. Untuk lahir dari firman. Sebab kamu dulu bukan bangsa yang terpilih. Tetapi berada di dalam firman Allah. Kamu dahulu bukan bangsa, kamulah bangsa yang terpilih. Setelah kita dilahirkan menjadi bayi yang baru lahir, yang datang kepada Kristus sebagai patung penjuru, yang kita dibangun menjadi rumah rohani untuk mempersembahkan persembahan yang oleh kemurahan Allah berkenan kepada Allah. Di sini dikatakan kamu sekarang. Perkataan kamu menjadi bangsa yang terpilih. Perkataan itu sama dengan perkataan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Keluaran pasal 9 tadi.
Sama. Kamu bangsa yang terpilih, terus imamat yang rajani. Sama, imamat yang rajani. Bangsa yang sama, kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Sama, umat kepunyaan Allah. Sekarang bedanya? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini tugas. Memberitakan perbuatan besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan ayat 10 ini. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kamu dahulu bukan umat Allah. Kamu dahulu bangsa kafir. Kamu dahulu hanya sebiji pasir di dasar laut. Kamu dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Sekarang jadi umat Allah. Menjadi batu, menjadi mutiara di dalam tangan Tuhan. Kamu sekarang jadi mutiara. Kamu dahulu bukan umat Allah. Dulu orang Israel umat Allah. Kamu bukan umat Allah. Tapi sekarang telah datang kepada Tuhan. Lewat kelahiran baru di dalam firman. Biarkan firman Allah memproses kehidupan kita. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Biarkan kita rindu akan firman Allah. Yang akan membuat kita tumbuh dan selamat. Dan akan membawa kita kepada Kristus. Yang adalah batu penjuru. Di atas Dia kita dibangun menjadi rumah yang rohani. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Terus? Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Sekarang menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihinya. Dahulu tidak dikasihinya. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekarang beroleh belas kasihan. Ini mutiara. Ini mutiara. Waktu kita masih sebiji pasir. Tidak ada arti apa-apa. Tapi setelah kita dilahirkan kembali. Dari luka tiram mutiara. Dari luka Kristus. Dari luka tiram mutiara menjadi mutiara yang berharga. Dari luka Kristus kita menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Dulu tidak dipilih, bukan umat Tuhan. Dulu tidak dikasihi, tetapi sekarang beroleh belas kasihan Tuhan. Sebab itu kita berhutang besar sekali. Lebih besar hutang kita, lebih besar daripada waktu kita masih berdosa. Hutang dosa itu, saudaraku, lebih kecil dibanding kalau kita sudah beroleh belas kasihan. Tetapi kita pasif untuk diri sendiri saja. Kita adalah mutiara yang terbuang, yang tidak ada di dalam Yerusalem baru. Kita sudah dibentuk oleh Tuhan. Lewat kelahiran dari kasih Allah untuk hidup suci. Kita sudah dilahirkan oleh Tuhan dari Roh Kudus. Untuk mengenal Dia. Suatu pengenalan yang luar biasa. Saudara-saudara. Untuk mengenal Dia. Kita dilahirkan dari firman Allah. Untuk dikasihi oleh Tuhan. Untuk menjadi bangsa yang kudus. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kenapa harus pasif? Kenapa harus membesarkan kesulitan dan sebagainya? Untuk masuk. Dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar yang kita alami setiap hari. Di dalam penggembalaan firman Allah ini. Kenapa kita harus diam? Kenapa harus diam? Selama ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Sebab tidak selamanya kesempatan ini akan ada lagi. Tidak selamanya. Kesempatan hari ini tidak ada jaminan bahwa besok ada lagi. Hari ini kita berbakti, belum tentu besok ada lagi. Tapi kalau hari ini kita sudah gunakan, kita bahagia. Tapi kalau kita sia-siakan, betapa ruginya kita. Selama masih disebut hari ini, Tuhan katakan, jangan keraskan hati. Kalau engkau mendengarkan firman-Ku pada hari ini, tolong baca yang terakhir ini. Ibrani 3 mulai ayat 7. Ibrani 3 mulai ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Seperti dikatakan oleh Roh Kudus. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu seperti dalam Jangan kegeraman. keraskan hati seperti masa kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun. Iya, terus. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Iya, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. Iya, 40 tahun lamanya. Terus. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata. Aku murka kepada bangsa itu dan berkata. Selalu mereka sesat hati. Selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Tidak mengenal jalanku, jalan keselamatan. Mereka tidak kenal. Terus. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Aku bersumpah dalam murka. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Iya, mereka tidak masuk ke tempat perhentian. Tidak masuk ke Yerusalem baru. Itu sebabnya sudah kemarilah kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita sudah menggunakan waktu cukup panjang, saudara-saudaraku, tetapi kita tidak rugi. Waktu yang kita gunakan seharga mutiara yang Tuhan berikan kepada kita. Seharga mutiara, bukan mutiara dari dunia ini, tapi mutiara yang ada di Yerusalem baru. Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Betapa indah kasih dari surga. Nomor 1 ya, nomor 201 ya. Mari kita melakukan nyanyian ini, sekalipun nyanyian ini sudah lama, tapi jangan bosan menyanyikan ini. Saya senang menyanyikan ini sebab saya mengalami bagaimana kasih ini menguasai hidup. Kasih Allah. Kamu dahulu bukan bangsa yang dikasihi. Kamu dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang. Kamu dulu tidak dikasihani, sekarang kamu beroleh kasihnya Tuhan. Kasih dari surga. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Dari surga. Dari surga. Kita tundukkan kepala. Sambil menyanyi kita tundukkan kepala. Dalam doa kita menyanyikan nyanyian. Haleluya. Dari Bapa surgawi. Haleluya. Dari Yesus mengalir Haleluya. di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga dengan perlahan-lahan. Bapa, kami merasakan sesuatu yang tadinya kami tidak rasakan. Kami mengerti sesuatu yang tadinya kami tidak mengerti. Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang suci Engkau berikan kami pengertian, bahkan iman untuk mempercayai bahwa kehidupan kami yang hanya pasir yang kecil, yang sudah tenggelam di dalam dasar laut yang dalam, Engkau datang untuk menolong kami, untuk mengangkat kehidupan kami. Haleluya. Dengan haleluya, haleluya. Sekarang kami datang kepadamu, kami mengucapkan terima kasih kami, sebab tiada yang dapat kami persembahkan untuk membalas kasih-Mu dalam kami, Tuhan. Haleluya. Kami hanya ingin mempersembahkan ucapan syukur kami kepadamu, Tuhan. Ucapan syukur ini pun masih sangat kecil, sangat sedikit dibanding dengan apa yang kami terima dari kasih-Mu, dari firman dan Roh-Mu yang suci. Tetapi inilah satu-satunya yang dapat kami persembahkan. Terima persembahan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dua ke atas. Haleluya. Sembahlah Allah. Ucapkan syukur, terima kasih untuk dapat lanjut mengalami kasih ini,
dapat lanjut mengalami zat-zat ilahi yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian, agar kita bisa tampil di hadapan Tuhan, menjadi alat, menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang memuliakan Allah, umat pilihan Tuhan, menjadi imam-imam rajani. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Persembahan kami tiada arti apa-apa, tapi hati kami merindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Pakai kehidupan sidang jemaat ini, pakai kehidupan kami semua Tuhan,